Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya teman-teman. Oke, pada sesi video kali ini kita akan membahas tentang tryout USP yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. Nomor 1, bentuk sederhana dari 27 dikali A pangkat min 5 dikali B pangkat min 3 per 3 pangkat 5 dikali A pangkat min 7 dikali B pangkat min 5 adalah. Nah, caranya kalau seperti ini maka 27-nya kita ubah terlebih dahulu ke bentuk perpangkatan ya, yaitu 3 pangkat 3. Nah, kemudian di sini kan ada per nih. Per itu pembagian berarti pangkatnya di min, teman-teman. Jadi 3 pangkat 3 tadi ya, dari yang 27, 3 pangkat 3. Yang di bawah pangkatnya 3 pangkat 5, berarti jadi min 5 gitu kan. 3 pangkat 3 min 5 dikali A pangkat yang atas itu min 5 min 7, berarti jadi plus 7. Kemudian B pangkat min 3 ini plus 5 gitu. Nah, berarti menjadi 3 pangkat min 2 A pangkat 2 B pangkat 2. Nah, ini kita ubah ke bentuk pangkat yang positif. Jadi yang 3 pangkat min 2 itu dituliskannya di bawah, teman-teman. Jadi A pangkat 2 dikali B pangkat 2 per 3 pangkat 2 gitu ya, positif. Berarti sama dengan, karena belum ada bentuknya seperti ini, dia A kuadrat B kuadrat itu bisa ditulis kayak gini, teman-teman. A B pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu 9 gitu ya. Jadi jawabannya AB kuadrat per 9. Di sini Miss ada salah ketik di opsi jawaban yang E. Seharusnya AB kuadrat per 9. Jadi yang nomor 1 itu bonus, tapi nanti di soal USP sudah tidak ada bonus lagi gitu ya. Semuanya sudah dicek benar. Kemudian kita lanjut soal yang nomor 2. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3x min 4 lebih dari sama dengan 5 adalah. Nah, kalau bentuknya ini pertidaksamaan nilai mutlak, kemudian di sini tandanya lebih dari. Ingat, kalau lebih dari itu berarti kurang dari atau sama dengan yang terkecil gitu kan. Kemudian lebih dari sama dengan yang terbesar. Yang terkecil terbesar itu apa sih? Dilihatnya dari sini. Ini kan 5. 5 itu berarti dipecah, dia bisa jadi min 5, kemudian bisa jadi 5 gitu. Nah, yang terkecil itu yang min 5 ini maksudnya. Jadi kurang dari sama dengan min 5, di sini lebih dari sama dengan 5. Nah, depannya siapa? Depannya itu adalah yang ini, teman-teman. 3x-nya gitu ya. Yang di dalam tanda mutlak. Jadi 3x min 4 itu kan. Kemudian di sini 3x min 4. Nah, kemudian tinggal kita jabarkan saja nih, teman-teman. Jadi ini kan 3x kurang dari sama dengan min 5, min 4-nya pindah ke kanan ya. Jadi plus 4. Berarti 3x kurang dari sama dengan min 1. X itu kurang dari sama dengan min 1 per 3. Sedangkan yang yang kedua itu 3x lebih dari sama dengan 5 plus 4. 3x berarti lebih dari sama dengan 9. Nah, x itu lebih dari sama dengan 3 tuh ya. Jadi jawabannya yang nih ya, yang E tuh ya. Sekali lagi, kalau di sini bentuknya tanda mutlak, kemudian lebih dari sama dengan suatu konstanta gitu ya, berarti dipecah jadi 2 ya. Ini atau ya, atau jadi kurang dari sama dengan yang terkecil atau lebih dari sama dengan yang terbesar. Kalau dia tandanya kurang dari sama dengan, ya berarti nanti isi dari harga mutlaknya ini, nilai mutlaknya ini terletak di tengah gitu ya. Kemudian di soal nomor 3 ini kita masuk ke inverse dari fungsi komposisi. Yang ditanyakan, cek nih, yang ditanyakan GOF inverse X. Berarti kita cari dulu GOF X-nya. Nah, GOF X berarti fungsi F ini masuk ke fungsi G.
Artinya apa? Fungsi f itu kan yang ini ya, 2x plus 3 per x min 5, ini dimasukkan ke fungsi g untuk gantiin si x gitu. Jadi GOF x gitu ya, GOF x itu sama dengan 3, x-nya diganti 2x plus 3 per x min 5. Nah, ini plus 1. Jadi sama dengan 3-nya tuh kaliin ke atas. Jadi 6x plus 9 ini per x min 3. Nah, ini plus 1. Plus 1 itu bisa diuraikan gitu, teman-teman. Jadi per plus 1 dikalikan penyebutnya. Penyebutnya, maaf, ini x min 5 ya, x min 5. Jadi ini dikali x min 5. Nah, sama dengan 6x plus 9 plus x min 5 per x min 5. Nah, ini sama dengan 6x ditambah x berarti 7x. 9 dikurangi 5 berarti plus 4 per x min 5. Nah, ini kalau dicari inverse-nya gitu kan, GOF inverse x-nya itu berarti sama dengan, ini ditukar dikali min, 7 sama min 5. Min 5 berarti jadi 5 gitu kan. Jadi 5x plus 4 per x 7 menjadi min 7 gitu. Ya, jadi jawabannya adalah yang C ya, yang C. Tuh. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu di soal nomor 4. Diketahui fx sama dengan 2x min 3 dan gx sama dengan 1 per 3x plus 1. Maka FOG inverse x adalah, nah berarti kita cari dulu FOGX-nya teman-teman. Jadi FOG x itu sama dengan G-nya, fungsi G masuk ke fungsi F, menggantikan si X menjadi 2 dikali 1 per 3X plus 1. Nah, ini dikurangi 3. Nah, 2 dikali 1 berarti kan 2. Langsung ini ditulis saja teman-teman, min 3-nya. Min 3 dikali penyebut 3X plus 1 per, nah ini per 3X plus 1. Nah, berarti 2 min 3 kali 3x berarti min 9x. Min 3 kali 1 berarti jadi min 3 per 3x plus 1. Ingat yang x itu ditaruh di depan. Jadi min 9x, min 9x, 2 dikurangi 3 berarti min 1 ya, per 3x plus 1. Nah, ini adalah FOGX-nya. Yang kita cari itu adalah inverse-nya. FOG inverse x-nya, teman-teman. Jadi di sini sama dengan ditukar kali min. Yang awalnya plus 1 jadi min 1, berarti jadi min x gitu kan. Min 1x ya, atau min x min 1 per 3x min 9 ditukar kali min berarti jadi plus 9. Jadi min x min 1 per 3x plus 9. Tapi di sini kan belum ada nih jawabannya. Jadi kita tarik nih tanda minnya, dia ditaruh di depan per gitu. Jadi min, sehingga di sini yang atas atau pembilangnya itu jadi x plus 1 gitu, per 3x plus 9. Nah, ini sama nih bentuk ini, hanya saja artinya sama ya, hanya saja bentuknya yang beda. Karena ini kalau min dikalikan kembali ke sini kan, jadi min x, ini min kali plus 1 jadi min 1. Jadi mereka sama, hanya bentuknya aja yang kita buat berbeda sesuai dengan opsi jawaban. Gitu ya. Jadi jawabannya itu yang A. Tuh. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke pertidaksamaan irasional ya. Dia memuat tanda akar nih di sini. Maka kita cek dulu yang di dalam akar ya, syaratnya itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi x plus 9 nih, yang ini harus lebih dari sama dengan 0. Berarti x itu lebih dari sama dengan min 9. Kemudian ini karena akarnya ada 2, maka syaratnya ini berlaku untuk
yang berada di dalam tanda akar yang pertama sama yang kedua. Jadi yang kedua kita tulis juga x kuadrat plus 2x min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti ini kan bisa kita faktorkan ya. Kan? Menjadi x, di sini x, kemudian ini 3, di sini 1, di sini plus, ini min. Jadi nilai x-nya itu ada 2 ya. Ini min 3 ya kan? Di sini 1. Kalau lebih dari sama dengan 0 tadi Miss Tia sudah sampaikan x kurang dari sama dengan yang terkecil, berarti yang min 3. Kemudian x lebih dari sama dengan yang terbesar, berarti 1. Gitu. Nah, kemudian satu lagi nih. Ya. Satu lagi yaitu tanda akarnya itu dihilangkan. Ibaratnya ini kita kuadratkan ya. Kedua ruas dikuadratkan. Berarti menjadi x plus 9 lebih dari sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, di sini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi yang kiri itu kita tulis 0 aja. Itu kan, jadi x kuadrat plus 2x, x dipindah ke kanan jadi min, 2x min x jadi plus x. Kemudian min 3 plus 9 pindahin ke kanan jadi min, berarti min 3 min 9 berarti min 12. Nah, ini kemudian kita pindahkan ke, kita tulis bentuknya, dirubah jadi begini teman-teman. Min 12 kan. Nah, ini kurang dari sama dengan 0. Jadi dipindahin aja. Tuh ya. Jadi dia tandanya itu yang awalnya lebih dari, dia juga jadi kurang dari. Nah, kemudian ini difaktorkan. Ya kan? Difaktorkan berarti menjadi x, di sini 4, ini 3. Di sini plus, ini min. Jadi di sini karena tandanya kurang dari, kalau kurang dari tadi juga Miss sudah sampaikan, kalau kurang dari x-nya itu ada di tengah gitu ya. Berarti di sini seperti ini tandanya. Nah, yang kiri itu yang kecil. Ini kan min 4, yang ini kan 3. Berarti min 4-nya ada di sini nih. Nah, min 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Nah, dari ketiga hasil dari pertidaksamaan ini kita gabung. Ya, di sini ada angka min 9 ya, ada min 9 yang kita urutkan aja nih, kita buat garis bilangan ya, garis bilangan ini kan, paling kiri tuh ada min 9 ya, kemudian setelahnya min 9 di sini ada min 4, kemudian ada min 3, setelah min 3 kemudian ada angka berapa lagi, 1, ini 3 ya, 1 di sini 3 tuh ya. Jadi angka-angka ini semuanya sudah kita tuliskan di garis bilangan ya. Kemudian kita gambar dari yang pertama, x lebih dari sama dengan min 9. Lebih dari itu berarti tandanya ke kanan kan, jadi ke sana tuh, seret. Kemudian kurang dari min 3 kan, kurang dari min 3. Nih, kurang dari min 3 ke sana. Terus dia x lebih dari sama dengan 1, dia ke kanan, gitu kan? Nah, tambah satu lagi yang terakhir, x itu di antara min 4 sama 3. Berarti nih. Nih ya. Jadi yang terkena arsiran 3 kali itu adalah yang di sini, teman-teman. Nih. Nih ya. Jadi jawabannya itu yang D ya, jawabannya yang D. Jadi sekali lagi caranya adalah kita utamakan syaratnya dulu ya. Jadi yang di dalam tanda akar itu lebih dari sama dengan 0. Kalau ada 2 akar ya berarti ada 2 syarat gitu. Kemudian yang berikutnya itu kedua ruas dikuadratkan, maka akarnya tuh hilang gitu kan, tandanya tetap. Nah, terus dari ketiga himpunan penyelesaian ini kita gabung di sebuah garis bilangan, maka yang kena arsiran, karena ini ada 3, maka yang kena arsiran 3 kali. Nah, itulah jawabannya. Tuh. Ya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 6. Persamaan kuadrat
X kuadrat min 6X plus K min 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar P dan Q. Jika P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan 10, maka nilai K kuadrat min 2K plus 1 sama dengan berapa gitu. Nah, ini kita masuk ke pembahasan tentang persamaan dan fungsi kuadrat ya. Ada di modul halaman 11 gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita ingat kembali kalau P kuadrat plus Q kuadrat ini ya bisa kita jabarkan menjadi P plus Q kuadrat min 2PQ gitu kan, sama dengan 10. Nah, karena P dan Q itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang ini, ingat bahwa penjumlahan P plus Q ya, penjumlahan dari akar itu min B per A. Nah, di sini A-nya siapa? A-nya itu aku tulis di sini ya, A-nya itu kan 1, ya kan? Koefisiennya dari X kuadrat kan 1. Kemudian koefisiennya dari X itu min 6, berarti B-nya itu min 6. Kalau C-nya itu ya ini sepaket gitu. Jadi C-nya itu K min 1 gitu. Jadi P plus Q itu min B per A, min B per A berarti min 6 kan jadi plus 6 ya. Jadi plus 6 kan, min 6 per A-nya 1, ini dikuadratkan. Kemudian dikurangi 2 PQ. PQ itu C per A. C-nya itu adalah K-1, A-nya itu 1 ya. Ini sama dengan 10. Nah, 6 dibagi 1 kan 6. 6 dikuadratkan itu 36. K-1 dibagi 1 itu K-1. Min 2 dikali K-1 berarti jadi min 2K, min 2 kali min 1 jadi plus 2. Nah, ini sama dengan 10. 36 ditambah 2 itu 38 ya kan, berarti 38 min 2K sama dengan 10. Nah, 10-nya pindah ke kiri, min 2K-nya pindah ke kanan. 38 min 10 itu 28. 28 itu sama dengan 2K gitu kan. Berarti K-nya itu sama dengan 28 dibagi 2, berarti 14. Tuh, jadi K-nya adalah 14. Kenapa sih kita harus mencari K? Ya karena di sini yang ditanyakan K kuadrat min 2K plus 1 itu berapa? Nah, kalau kita udah tahu K-nya 14, berarti kan bisa kita tulis di sini 14 kuadrat min 2 dikali 14 ditambah 1. Nah, sama dengan 14 kuadrat itu. Nah, ini bisa kita hitung manual ya. Bisa juga nih cara cepetnya ya, triknya. Kita kan sudah belajar nih, K kuadrat min 2K plus 1 itu kan sebenarnya bisa aja ditulis menjadi K min 1 kuadrat, ya kan? K min 1 dikali K min 1 kan ketemu K kuadrat min 2K plus 1 ya. Jadi ini bisa kita tuliskan, ini kita nggak perlu ngitung ini ya, ribet. Jadi kita ubah ke bentuk K ini, K kuadrat min 2K plus 1 sama dengan K min 1 kuadrat. Gitu. Jadi K-nya itu diubah jadi 14 min 1 dikuadratkan. Berarti jadi 13 kuadrat. 13 kuadrat itu 169. Itu ya. Jadi jawabannya itu yang E, 169. Ya teman-teman, jadi kita gunakan jumlah dari akar-akar, kemudian perkalian dari akar-akar sehingga ketemu nilai K. Nah, nanti disubstitusi gitu kan, nilai K-nya itu berapa gitu. Kemudian lanjut yang nomor 7. Laba X potong roti dinyatakan oleh fungsi Lx sama dengan 120X min 12X kuadrat dalam ribuan rupiah. Laba maksimum yang diperoleh adalah, nah oke teman-teman, kalau ini kita bisa menggunakan YX ya. YX itu apa sih? YX itu nilai Y maksimum ya, atau kalau ini tentang kehidupan sehari-hari bisa dikategorikan laba maksimum ya. Jadi laba maksimum ini sebenarnya yang kita cari adalah YX. X itu maksudnya ekstrim ya, dia naik. YX itu ini cara cepatnya ya, B kuadrat min 4AC per min 4A.
Nah, B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, Y-nya itu diperolehnya dari mana nih? B kuadrat. Nah, dari sini teman-teman. Ini kita ubah ke min 12X kuadrat ya. 12 kuadrat plus 120X. Nah, konstantanya itu kan 0. Nah, jadi ini adalah A. Koefisiennya X itu adalah B. Nah, konstantanya C-nya itu 0. Ini C gitu ya. 0-nya itu adalah C-nya. Nah, berarti ini bisa kita tulis 120 kuadrat min 4 dikali min A-nya min 12 kan. A-nya itu min 12, kemudian dikali C-nya itu 0 gitu. Per min 4 kali min 12. Nah, ini kan min 4 kali min 12 kali 0 kan dia 0 gitu kan. Jadi nggak usah dipikirin. Sekarang 120 kuadrat dibagi 120 kuadrat itu kan 120 dikali 120 kan. Kemudian ini min kali min itu kan jadi plus ya. Berarti ini tinggal ditulis 4 dikali 12. Nah, ini bisa dicoret-coret aja nih. 1 kan. Ini bagi ini 3 gitu kan. 3 0 0 ya. Berarti 300 apa? Karena di sini dia menggunakan ribuan rupiah, berarti ini ditambah nolnya 3 karena ribu ya, ribuan. Tuh, jadi jawabannya yang E, 300.000. Gitu. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu tentang matriks. Matriks di sini yang ditanyakan adalah perkalian dari dua inverse matriks ya. Jadi kita cari dulu inverse-nya masing-masing. Kita cari dari key inverse. Key inverse itu berarti sama dengan seperdeterminan key, ya kan? Seperdeterminan key, cara mencari determinan itu ini, 5 kali 1 kan 5. Dikurangi 4 kali 1, berarti 4. Nah, dikaliin matriksnya. Matriksnya bagaimana? Ini tukar, ya kan? Ditukar di 1 5, yang lain dikali min. Jadi ini min 1, di sini min 4 ya. Jadi sekali lagi yang diagonal utama itu ditukar, yang lainnya itu dikali min. Tuh. Nah, berarti ini menjadi 1 per 5 min 4 itu 1, 1 per 1 itu 1, 1 dikali matriks ya, matriks itu sendiri, gitu kan. Jadi ini 1, min 4, di sini 5. Tuh. Kemudian kita cari P inverse. P inverse-nya itu berarti seperdeterminan P. Seperdeterminan P berarti 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6 dikurangi 5 kali 1. 5 kali 1 itu 5. Tuh kan? Nah, terus ditukar dikali min. Nah, gitu ya. Berarti ini juga 1/1. Kali ini berarti matriks itu sendiri. Jadi ini hasilnya adalah 3 min 1 min 5 2. Tuh ya. Nah, kemudian dikalikan. Jadi Q inverse dikali P inverse itu sama dengan matriks 1 min 1 min 4 5. Tuh ya. Ini dikalikan dengan inverse-nya si P, berarti 3 min 1 min 5 2. Nih, kita kalikan berarti 1 dikali 3 itu 3, ya kan? Baris kali kolom ya. 1 kali 3 itu 3, 3 min 4 kali min 1 itu 4. Jadi 3 plus 4 itu berarti 7 gitu. Min 1 kali 3 itu min 3, 5 dikali min 1 itu min 5, min 3 min 5 berarti min 8. Kemudian berikutnya 1 dikali ini min 5 berarti min 5, min 4 kali 2 itu min 8. Min 5 min 8 itu berarti min 13.
Berikutnya 1 kali min 5 min 1 ya maaf, min 1 dikali min 5 itu 5. 5 dikali 2 itu 10. 5 tambah 10 itu 15. Tuh. Jadi ini adalah hasilnya. Nah, yang ditanyakan adalah determinannya. Berarti 7 kali 15 kan determinannya. Berarti ini ya. 7 dikali 15. 7 dikali 15 itu berapa tuh hasilnya? 5, 3, 105 ya. 105 dikurangi min 13 kali min 8. Min 13 dikali min 8 itu hasilnya plus ya. Min kali min kan plus, jadi min 104 ya. Jadi hasilnya itu 1 di sini. Ini ya, yang C. Atau bisa juga kalau kalian mau menggunakan sifat determinan boleh ya. Nanti silahkan dibaca di modul untuk sifat determinannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Umur Pak Andi 28 tahun lebih tua dari umur Amira. Nah, umur Bu Andi 6 tahun lebih muda dari umur Pak Andi. Jika jumlah umur Pak Andi, Bu Andi, dan Amira 119, jumlah umur Amira dan Bu Andi berapa gitu. Nah, misalkan yang Pak Andi, umurnya Pak Andi ini kita tuliskan A gitu ya. Nah, umur Amira itu misalkan B. Kemudian umur Bu Andi itu C gitu ya. Nah, berarti di sini A itu sama dengan 20 tahun lebih tua dari umur Amira. Berarti umurnya Amira ditambah 28 gitu kan. Kemudian berikutnya umur Bu Andi itu dimisalkan C. 6 tahun lebih muda dari Pak Andi. Berarti 6 tahun lebih muda dari Pak Andi, berarti umurnya Pak Andi yang A itu dikurangi 6 karena 6 tahun lebih muda kan. Nah, berarti bisa juga ditulis C itu sama dengan A-nya itu diganti B plus 28 ya kan? B plus 28. Jadi di sini A diganti B plus 28. Ini untuk A ya. B plus 28 min 6. Jadi C itu bisa ditulis B 28 min 6 itu berarti 2 plus 22 itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari ini? Ini bisa kita gunakan juga nih, jumlah umur Pak Andi, Bu Andi berarti A plus semuanya ya, berarti A plus B plus C itu tuh sama dengan 119. Nah, ini kita ubah salah satu nih, misalkan yang C. C-nya itu kita ubah menjadi ini. B plus 22 itu sama dengan 119. Jadi A plus 2B ya, A plus 2B sama dengan 119 itu 119 dikurangi 22 ya. 119 dikurangi 22 itu berarti 97 ya. 97. Nah, kemudian kita gabungkan dengan ini nih teman-teman. Ini bisa kita bentuk B-nya itu dipindahin ke kiri kan. Jadi A min B sama dengan 28. Jadi ini A min B itu sama dengan 28. Nah, kita eliminasi yang A-nya nih. Berarti ini min ya. A min A kan habis. 2B min B kan berarti jadi 3B ya. 3B sama dengan nih 97 min 28. 97 min 28 itu berarti 8 dikurangi 8 dikurangi 2 itu kan 6. Jadi 69 gitu kan. Jadi B-nya itu 69 dibagi 3 yaitu 23 ya.
B-nya itu 23. B itu siapa sih? B itu umurnya si Amira. Yang ditanyakan umur Amira, jumlah umur Amira dan Bu Andi. Bu Andi tadi yang C ya. Jadi yang C tadi bisa kita tulis ini kan. C itu B plus 22. B-nya 23 gitu kan, plus 22. Berarti jadinya 45. Jadi umur Amira berarti yang B ditambah umur Bu Andi itu yang C, berarti 23 ditambah 45 jadinya 68. Itu ya jawabannya yang C. Itu. Kemudian untuk nomor 10 itu menggunakan ini ya teman-teman, sistem pertidaksamaan linier 3 variabel gitu. Nah, contohnya sudah ada di modul, nanti silahkan dicoba masing-masing. Kemudian untuk yang nomor 11 ini pertanyaannya, pada awal tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur adalah sekitar 36 juta jiwa. Nah, jika tingkat pertumbuhan penduduknya 0,3% setiap tahunnya, perkiraan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2030. Nah, kita menggunakan rumus pertumbuhan penduduk ya. Pertumbuhan penduduk dalam N waktu itu berarti PN sama dengan P dikali 1 plus R dipangkatkan N. Nah, yang ditanyakan PN-nya ya di tahun 2030, P-nya itu kalau P itu banyak penduduk awal, jadi 36 juta nih. 36 ya, ini nanti dalam juta rupiah. 36 dikali 1 plus R-nya itu 0,3%. 0,3% itu 0,003 gitu ya. Ini dipangkatkan N, N-nya itu diperolehnya itu dari 2030 dikurangi 2010, karena diketahui kan 2010, yang ditanyakan 2030 kan. Jadi ini 20. Nah, ini berarti pangkat 20. Nah, jadi ini sama dengan 36 dikali 1,003 pangkat 20. Nanti silahkan dihitung, ini ketemunya adalah yang B, 38.222.680 jiwa. Nah, ini ya yang B. Gitu.